Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Asa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelas bagi petunjuk maupun pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Ini kesempatan buat kita semua untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa memberikan kita pencerahan ya, untuk lebih termotivasi menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Al-Quran sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ahlina." Sesungguhnya Allah memiliki ahlin, keluarga, minan nas, dari kalangan manusia. Masya Allah, keluarga dari kalangan manusia. Sehingga para sahabat itu ketika mendengar apa yang disampaikan Rasulullah itu langsung bertanya, karena mereka sangat kagum dan ingin tahu siapa keluarga Allah dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah. Kalau para sahabat berkata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuhu, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah, orang-orang pilihannya. Masya Allah. Pemirsa sekalian, menjadi keluarga Allah tentu merupakan sebuah impian yang luar biasa, karena di kalangan manusia ada orang-orang yang mungkin sangat menghormati ya, orang-orang yang berasal dari kalangan bangsawan atau royal family. Padahal itu semua hanya merupakan keturunan ya, tidak ada usaha untuk mencapainya dan tidak ada kelebihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Namun ini adalah sebuah peluang untuk bisa menjadi ahlullah ya. Jadi posisinya ini achievable ya, dapat dicapai oleh siapapun yang mau berjuang menjadi keluarga Allah dari kalangan manusia. Dan mereka adalah juga dikatakan sebagai sahabat Al-Quran ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat syafi'an, menjadi penolong bagi para sahabat-sahabatnya. Masya Allah, hadis ini luar biasa. Ada sebuah janji yang diberikan kepada kita ya, untuk meraih sebuah kondisi mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Al-Quran akan datang sebagai syafi', sebagai penolong. Kepada siapa? Di ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi selain sebagai keluarga Allah, ada lagi sahabat Al-Quran. Ini pun posisinya achievable, bisa dicapai, bisa diraih oleh kita semua ya, menjadi keluarga Allah, menjadi sahabat Al-Quran. Dan sebagai sahabat Al-Quran, insya Allah ya, orang-orang yang berjuang dalam hidupnya menjadi sahabat Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran di hari dimana tiada pertolongan selain pertolongan Allah ya, dan pihak-pihak yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan pertolongan, termasuk diantaranya ada Al-Quran. Masya Allah.
Jadi sangat luar biasa ya kalau kita memiliki tekad ya untuk mewujudkan dalam diri kita menjadi sahabat Al-Quran. Lalu kemudian apa sih arti menjadi sahabat Al-Quran? Bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran? Yang pertama, kita harus menghadirkan dalam jiwa kita itu rasa mencintai Al-Quran dan menempatkan Al-Quran pada posisinya yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak orang yang tidak memahami bahwa Al-Quran itu berbeda dengan semua produk tulisan di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini merupakan pemahaman yang harus ada dalam jiwa kita, ya, betapa nilai Al-Quran itu luar biasa. Bayangkan, Al-Quran diturunkan oleh Allah lebih dari 1400 tahun yang lalu dan masih terjaga kemurniannya sampai hari ini. 1400 tahun menjalani perjalanan berabad-abad, ya, dan itu sudah merupakan janji Allah bahwa Al-Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah. Melalui siapa? Melalui para sahabat Al-Quran, ya, yang mereka berjuang siang dan malam menjaga Al-Quran dalam jiwanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang harus hadir dalam diri kita rasa mencintai dan mengagungkan Al-Quran, ya, sehingga rasa mencintai itu membuat kita ingin selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Senang, ya, kalau kita mencintai sesuatu pasti kita akan senang bersama dengan yang kita cintai. Jadi kalau kita benar-benar mencintai, ada rasa bahagia untuk selalu membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan, bahkan untuk berjuang bisa menghafalnya pun kita rela melakukannya siang dan malam dengan rasa cinta. Subhanallah. Jadi akhirnya orang yang mencintai dan mengagungkan Al-Quran akan sangat senang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, mengulang-ulangnya, dan akhirnya menghafalnya. Ya, Masya Allah. Ya, karena tadi dalam membaca teringat nasihat Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Disinilah di dunia ini kita berjuang membuktikan kepada Allah bahwa kita memang berjuang untuk menjadi sahabat Al-Quran, karena kita berharap kelak kita mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Ya, kemudian juga selain membaca, kita juga berusaha memahami pesan-pesan yang dikirim oleh Allah melalui Al-Quran. Ya, Masya Allah. Al-Quran berisi, ya, berbagai pesan dari Allah, pesan-pesan yang penuh dengan kemuliaan, pesan-pesan yang sangat berarti dalam kehidupan kita, yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, pesan dari Allah yang maha mencintai kita semua. Kadang-kadang manusia tanpa sadar, ya, mereka lebih asyik membaca pesan-pesan dari sesama manusia saja gitu. Ini pun kita bisa introspeksi, ya, kita bisa koreksi dalam diri kita. Kita bertanya secara jujur, dalam sehari berapa lama kita berinteraksi membaca pesan-pesan dari sesama manusia, ya, yang itu kualitasnya jauh sekali dengan keagungan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya secara jujur, apakah lebih banyak kita membaca pesan Allah, apakah membaca pesan dari manusia? Ya, kalau kita perhatikan manusia zaman ini, ya, betapa akrabnya mereka dengan gadget, ya. Sebentar-sebentar dibuka lagi ada pesankah dari sanak saudara, handai tolan, teman kerja dan lain sebagainya, sepertinya tidak ada habisnya dari bangun tidur sampai mau tidur. Lalu bagaimana dengan aktivitas kita membaca pesan dari Allah, yang mana pesan itu sangat agung, sangat mulia, sangat penting bagi kehidupan kita, yang akan selalu memotivasi kita untuk mempersiapkan hari-hari yang dahsyat di yaumil akhir, ya, dan berusaha untuk berjuang menyelamatkan diri kita sendiri dalam kebaikan dunia dan akhirat, ya, dan otomatis kita akan berbuat baik kepada seluruh umat manusia, ya, manakala kita membaca pesan dari Allah dengan baik, ya, subhanallah. Jadi berupaya memahami maknanya. Hari ini sudah banyak terjemahan-terjemahan dari kitab-kitab tafsir yang bagus-bagus, ya, dari para ulama klasik maupun ulama kontemporer, ya, Masya Allah. Ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk bisa memahami dengan lebih dalam lagi makna Al-Quran, ya. Kemudian kita membacanya, menikmatinya sebagai zikir yang terbaik.
Jadi aktivitas membaca Al-Quran itu merupakan aktivitas lisan yang terbaik. Ya, kenapa? Ya, nanti kita akan membaca hadisnya ya. Karena setiap huruf yang kita baca itu dijanjikan pahala. Tidak ada janji kepada selain aktivitas membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, jadi membaca Al-Quran kita nikmati sebagai zikrullah. Ya, mengulang-ulang membaca Al-Quran kita nikmati sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian karena kita sudah berusaha memahaminya, maka pemahaman kita itu hendaknya bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan tercermin dalam kepribadian kita, tercermin dalam aktivitas kita sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata bahwa kana khuluquhul Quran, sungguh akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran ya. Jadi the living Quran, Quran yang hidup dalam kepribadian. Nah, inilah yang harus juga kita perjuangkan ya, karena Al-Quran itu merupakan jawaban bagi berbagai permasalahan. Al-Quran merupakan nilai-nilai terbaik yang hendaknya tercermin dalam aktivitas orang-orang yang beriman. Kemudian lebih dari itu, nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita berjuang untuk mengikuti Rasulullah dalam mendakwahkannya. Karena kita tidak ingin kebaikan itu kita konsumsi sendiri, kita ingin kebaikan itu pun tersebar di antara manusia dengan mendakwahkan dan membela nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan itu semua kita niatkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah arti menjadi sahabat Al-Quran ya. Tadi yang pertama adalah membacanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 4 ya berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Kemudian di surat Al-Kahfi Allah pun berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran ya. Subhanallah. Jadi memang Al-Quran itu diperintahkan kepada kita untuk dibaca ya. Dan Rasulullah pun bersabda ya dalam sebuah hadis ya, riwayat Ibnu Hibban ya, dalam hadis yang cukup panjang potongannya, beliau bersabda, alaika bitilawatil Quran, hendaklah kalian membaca Al-Quran ya, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah, fa innahu, karena sesungguhnya membaca Al-Quran dan berzikir itu merupakan nurun laka fil ardi, cahaya bagimu di atas muka bumi. Subhanallah. Jadi kalau kita akrab dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering mencoba memahami kandungan nilai-nilai di dalamnya, maka itu semua ibarat akan menerangi kehidupan kita. Kita jadi faham dengan jelas terang benderang mana yang hak, mana yang batil. Kita tidak tersesat, kita tidak mencampur kebatilan dengan kebenaran ya. Jadi itu merupakan cahaya ya. Kalau kita akrab dengan Al-Quran, Al-Quran akan menerangi kehidupan kita di atas muka bumi. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan, wa dzukhrun laka fis sama, dan merupakan dzukhrun ya, kekayaan, tabungan, deposito ya. Jadi Masya Allah, tanpa kita sadari bacaan Quran kita setiap hari dengan ikhlas ya, dan dengan bacaan yang panjang ya, insya Allah semakin lama kita membaca, tanpa kita sadari semakin besar ya jumlah tabungan kita di langit ya. Ini sungguh luar biasa ya, punya tabungan di langit ya. Tentu nilainya jauh ya dari tabungan-tabungan biasa ya. Manusia saja kalau punya tabungan di bumi udah happy banget ya, sudah bahagia, sudah merasa tenang, tentram ya. Padahal ada tabungan yang sangat istimewa, yaitu zukhrun laka fis sama, tabunganmu di langit. Nah, ini tabungan langit itu bagaimana kualitasnya, yang pasti sangat luar biasa ya. Dan ini harusnya lebih menenteramkan bagi siapapun ya. Jadi kita dengan senang hati, dengan bahagia menabung ya, mengumpulkan tabungan kita sendiri dengan membaca Al-Quran secara rutin ya. Dan biasanya kalau sudah memiliki pemahaman yang
baik tentang membaca Al-Quran, rasanya kita jadi merasa nikmat dan tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan bacaan kita. Nah itu. Kemudian dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, dia mendapatkan hasanah, wal hasanatu asyrun amthaliha, dan satu hasanah itu, satu kebaikan itu, asyrun amthaliha, akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Lalu Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya, walakin, tapi alif, walam harfun, wa mim harfun. Masya Allah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah, ini luar biasa gitu. Satu huruf saja berpahala 10 hasanah. Bagaimana kalau kita gemar membaca Al-Quran dan berkali-kali menghatamkannya? Ya, Imam Syafi'i pernah menghitung, Masya Allah, Imam Syafi'i tentu menghitung secara manual ya. Huruf dalam Al-Quran itu beliau mengatakan tercatat ada 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Bayangkan kalau kita menghatamkan bacaan Al-Quran sekali saja, berarti kita sudah membaca 1.027.000 huruf ya. Berapa hasanah yang didapatkan dari aktivitas membaca Al-Quran sampai khatam itu? Masya Allah, ini merupakan kemuliaan yang luar biasa, nilai yang luar biasa. Bagaimana kita tidak ya termotivasi untuk mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran ya. Bahkan kalau kita perhatikan ya, banyak sekali ya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, di usia tua memutuskan untuk lebih dekat kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran, bahkan kemudian mereka sampai bisa menghafalnya ya. Ternyata memang menghafal Al-Quran itu bukan satu hal yang sulit manakala kita sudah bertemu dengan metode yang tepat. Nah ini ya, kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah mudahkan kita, mempertemukan kita dengan metode yang tepat, sehingga berapapun usia kita, kita tidak gentar ya untuk bertekad berjuang menjadi sahabat Al-Quran dengan aktivitas yang nyata, membacanya setiap hari, bahkan kita berusaha pula untuk bisa menghafalnya. Bahkan banyak orang-orang tua yang menyelesaikan hafalannya di usia 70, 80 ya. Bahkan ada seorang nenek ya yang memenangkan lomba peringkat 2, beliau mendapatkan peringkat 2 dalam lomba menghafal Al-Quran tingkat dunia dalam usia 90 tahun. Subhanallah ya. Dan ada juga di beberapa tempat, diantaranya di Sumatera Barat ya, rumah tahfiz Quran yang khusus untuk lansia ya. Ada saya membaca seorang nenek yang bernama Nenek Jusman itu mulai menghafal di usia 74 tahun, dan dalam waktu beberapa bulan beliau berhasil menghafalkan 1 juz ya, hanya beberapa bulan ya. Dan beliau bertekad menghafal Al-Quran dengan motivasi bahwa nenek ingin meninggal dalam keadaan menghafal Quran. Subhanallah, ini merupakan teladan yang luar biasa buat kita semua, insya Allah. Nah itulah janji Rasulullah ya terhadap umatnya, bahwa sebaik-baik kalian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ya. Maka marilah kita berjuang untuk terus belajar ya, dan kalau kita memang sudah memiliki keahlian, kita juga mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita ya, sehingga kaum muslimin ini adalah komunitas yang sangat akrab dengan Al-Quran. Itulah yang akan memuliakan kaum muslimin ya. Dan kita tidak boleh merasa gentar atau malu ya, walaupun mungkin sudah berusia tapi belum lancar membaca Al-Quran, karena biasanya orang yang malu akhirnya tidak mau untuk belajar. Nah ini yang disayangkan ya. Hendaknya berapapun usia kita, kalaupun kita belum lancar, nggak apa-apa, baca saja, berjuang untuk membaca dengan sebaik-baiknya sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf ya,
Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barar. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Ada terusannya hadis ini, ya. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta' fihi, dan dia membacanya terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia sulit sekali membacanya, ya, lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membaca Al-Quran, 2 ya terus berjuang walaupun membacanya dengan susah payah, berjuang untuk mencoba mengeluarkan huruf-hurufnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan makharijul huruf, berjuang untuk menghadirkan sifat-sifat huruf, ya Masya Allah, itu memang tidak mudah, ya memang sedikit sulit, namun kalau kita terus belajar insya Allah Allah akan mudahkan, ya. Jadi jangan pernah kita ragu walaupun hari ini saat ini kita belum lancar membaca Al-Quran, Allah lah yang akan memudahkan, ya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran, ya, untuk menjadi pelajaran, maka siapakah yang akan mengambil pelajaran itu, ya. Jadi Allah sudah berjanji memudahkan kita membaca Al-Quran, bahkan memudahkan kita mampu insya Allah untuk bisa menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit berapapun usia kita. Yang penting kita berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan kita kepada metode yang paling pas, ya. Mungkin ada metode yang pas dipelajari anak-anak kita di pesantren, mungkin juga di rumah Quran, tapi untuk kita yang mandiri ini bagaimana metode yang paling pas, ya. Saya doakan mudah-mudahan kita mendapatkan. Hari ini banyak metode-metode yang menarik, ya, seperti metode tikrar, ya. Saya belajar metode tikrar itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena metode tikrar itu punya jargon hafal tanpa menghafal, ya. Yang penting ikhlas membacanya dan ikhlas mengulang-ulanginya, bahkan sampai 200 kali, 300 kali, ya, ada yang mengatakan 500 kali. Masya Allah, mengulang-ulang itu akan membuat kita akhirnya hafal, ya, walaupun dalam usia yang cukup, ya, lumayan, ya. Jadi jangan gentar, karena Allah sudah menjanjikan menghafal Quran itu mudah, mempelajari Al-Quran itu mudah, Masya Allah. Jadi mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Dan membaca Al-Quran itu akan bisa menjadi penyebab kebahagiaan sejati dalam hati kita, ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengajarkan doa, yang mana doa ini dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, jika engkau melantunkan doa ini maka Allah akan melenyapkan kesusahan dalam hatimu, akan membuat kesedihanmu menjadi kegembiraan. Nah, ini doa yang sangat bagus. Saya akan bacakan doa ini sebagai hadiah buat kita semua, ya. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada dalam tanganku. Madin fiya hukmuk, ya, telah berlalu ketentuan pada diriku. Adlun fiya qada'uk, ya, adil ketentuanmu berlaku pada diriku. As'aluka bismin huwa laka samaita bihi nafsak, hamba memohon padamu ya Allah dengan ismi, dengan nama yang engkau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu min kitabik, atau yang engkau turunkan dalam Al-Quran, wa 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau masih engkau rahasiakan dalam alam ghaib di sisimu. Ya Allah, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai musim semi di hatiku, wa nura sadri, dan cahaya di dadaku, wa jila'a huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghalau segala kecemasanku. Subhanallah, doa yang sangat indah sekali. Kita mohon kepada Allah agar Al-Quran menjadi musim semi, rabi'a qalbi. Ya, rabi'a qalbi ini diartikan oleh para ulama sebagai farhun qalbi, kesukariaan dalam hati, sururuhu, kebahagiaan atau kesenangannya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan arti rabi'a qalbi itu seperti air hujan bagi tanah yang tandus.
Jadi Al-Quran bagi jiwa kita itu seperti air hujan menyirami tanah tandus yang membuat tanah tandus itu menjadi subur. Ya, Masya Allah. Ini merupakan doa yang sangat baik dan harus di follow up. Ya, dengan apa? Dengan terus mendekatkan diri kepada Allah melalui interaksi yang dekat, ya, interaksi yang intensif dengan Al-Quran, ya, membacanya, membaca berulang-ulang, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Insya Allah, mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi penolong kita di hari kiamat, ya, di hari akhir, di mana tidak ada pertolongan, ya, selain siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongannya. Baiklah pemirsa sekalian, cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah